anak muda yang diberkati Tuhan, welcome to Worship from Home for Teens. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan sebab bersama dengan Dia, everything is gonna be alright. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. What should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust in you. Sing everything, every little thing is gonna be alright. Every little thing is gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Come on. Behind the scenes and every details, you planned the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Sing everything, every little thing is gonna be alright. Every little thing is gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Say, every little thing, everything will be alright. Oh, 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 oh. Everything will be alright. Oh, everything will be alright. Every little thing is gonna be alright. Every little thing is gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Thank you, Lord, for your grace. Let's worship Jesus. Because when we worship Him, everything falls into its place. Nah, teman-teman, kita buka dengan tanda kemenangan Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu terlepas dari apapun yang kami alami saat ini. We just want to worship you because we know we get our strength in you. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. So we worship you tonight. Whoa. You are the highest priority. You are the most important thing to me.
Nothing else compares, no one else is even on your level. You are all in all, Jesus, you are all that matters now. Oh, Jesus is the key, the only one for me. High and lifted up, the Son of God. Oh, Jesus is the key, with all authority. High and lifted up, the Son of God. Oh, you are the headline for all of eternity. You are the center of everything. Nothing else compares, no one else is even on your level. You are all in all, Jesus, you are all that matters now. Oh, Jesus is the key, the only one for me. Sing high and lift it up, the Son of God. Oh, Jesus is the key, with all authority. High and lifted up, the Son of God. Sing, something happens. Something happens when I lift up Jesus. Everything begins to change. Something happens as I worship Jesus. Everything falls into place, 'cause you hold it all. You're in control. When what you open, nobody can close. Something happens when I'm in your presence, King Jesus. Whoa, King Jesus, we worship you. Oh, we worship you. Oh, something happens when I lift up Jesus. Everything begins to change. Something happens as I worship Jesus. Everything falls into place, 'cause you hold it all and you're in control. And what you open, nobody can close. Something happens when I'm in your presence, King Jesus. Oh, Jesus is the key, the final word for me. High and lifted up, the Son of God. Oh, Jesus is the key, with all authority. High and lifted up, the Son of God. Oh, sing Jesus. Oh, Jesus.
Nothing else matters when I'm in your presence, Lord. You're all I Oh, need, King Jesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami supaya kami semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai friends, kembali lagi dengan aku Kak Helena. Apa kabar semua? Pasti baik dan luar biasa ya kan? So, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan baca dulu ayat hafalan bulan ini. Ayat hafalan bulan ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Gampang kan? So, diingat-ingat, jangan lupa setiap malam, pagi, bangun, diingat, dibaca, biar firman ini menjadi suatu cerita bagi kehidupan kita. Amin. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, hari ini kita akan belajar tentang the love of God. Lebih spesifiknya adalah how to tell the world about His love. Sebenarnya kayak gimana sih? Atau mungkin ada yang tanya, gimana caranya ya kak? Gitu. Caranya simple banget. Untuk kasih tahu ke teman-teman kita gimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa kasih tahu mereka melalui perbuatan-perbuatan kita. Tapi untuk kita bisa kasih tahu gimana perilaku kita menjadi kesaksian buat teman-teman kita, kita harus mendapatkan terlebih dahulu kasihnya Tuhan Yesus, kasih Bapa. Nah, kasih Bapa tuh seperti apa sih? Kita baca ayatnya bareng-bareng yuk. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 11 dan dilanjutkan ayat 19. Aku akan membacakan di dalam bahasa Inggris versi The Passion Translation. Kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. The light of God's love shined within us when He sent His matchless Son into the world so that we might live through Him. This is love. He loved us long before we loved Him. It was His love, not ours. He proved it by sending His Son to be the pleasing sacrificial offering to take away our sins. Delightfully loved ones, if He loved us with such tremendous love, then loving one another should be our way of life. Our love for others is our grateful response to the love God first demonstrate to us. Wow, amazing banget gak sih teman-teman, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan di sini Tuhan bilang dengan sangat jelas kalau kasih Tuhan yang sudah Tuhan kasih ke kita itu dapat kita bagikan dengan cara mengasihi sesama kita, teman-teman. Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita seharusnya bisa memberikan kasih itu kepada sesama kita. Kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, mungkin ke adik kita atau ke kakak kita yang sering kali mungkin kita ngerasa aduh nyebelin banget sih, suka ganggu atau iseng. Tapi kasih Tuhan sudah dicurahkan dalam hati kita sehingga kita harus membagikannya. Di 1 Yohanes 3 ayat 18 tertulis, Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Let our life be a testimony of God's love to others. Aku punya cerita. Jadi pada suatu hari ada seorang kakak beradik maksudnya.
Nah, mereka punya ibu yang cukup strict, cukup galak di dalam hal pelajaran sekolah. Jadi memang mamahnya itu mengharuskan anak-anaknya dapat nilai yang bagus. Jadi dilesin sana, dilesin sini. Pokoknya mamanya bantuin gimana caranya biar anaknya dapat nilai yang bagus. Ternyata bukan suatu hal yang sulit buat kakaknya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi ternyata adiknya punya suatu kesulitan yang berbeda dengan kakaknya, yang menyebabkan adiknya sulit untuk mendapatkan nilai yang mungkin sebenarnya tidak jelek, tapi di mata mamanya masih kurang. Nah, pada suatu hari tibalah harinya di mana nilai-nilai dibagikan habis ulangan gitu. Terus adiknya pulang ke rumah dengan perasaan deg-degan, takut karena dia lihat, duh nilaiku kayaknya kurang baik nih. Duh aku takut nih, gimana nih mama nanti pas di rumah. Sambil megang kertas, sambil takut masuk ke dalam rumah, tiba-tiba kakaknya datengin dia terus bilang, langsung ambil aja kertasnya dan bilang, wah mama pasti bakal marah sama kamu, pasti marahin kamu banget. Wah kamu pasti nanti dihukum sama mama nih dapat nilai segini. Terus kakaknya pergi dan adiknya ngerasa takut banget. Adiknya ngerasa, Tuhan gimana nih, aku takut. Tapi akhirnya adiknya tetap masuk ke rumah, dia ke kamar walaupun dengan muka yang sedih. Lalu waktu jam makan malam, berkumpullah mereka di tempat makan. Terus kakaknya dengan semangat bilang, Ma, Pa, aku hari ini nilai dibagiin aku dapat 90. Dan adiknya pas lagi duduk sambil mukanya sedih dan tertunduk, dia bilang, dia nggak bilang apa-apa. Tapi kakaknya bilang, adik, kamu berapa nilainya? Katanya. Terus adiknya diem aja nggak mau jawab. Tapi terus akhirnya karena mama papanya tanya, akhirnya adiknya bilang, Ma, aku dapet 60. Dengan perasaan takut, mamanya marah. Tapi ternyata mamanya justru memegang kepala adiknya dan berkata, good job anakku, kamu udah melakukan yang terbaik. Walaupun nilai kamu mungkin belum sampai seperti kakak kamu, tapi mama udah lihat gimana kamu berusaha belajar dan berusaha mendapatkan nilai yang bagus. Dan adiknya langsung tersenyum lebar, sementara kakaknya sebel banget karena ngerasa tidak adil. Karena dia merasa harusnya adiknya tuh mendapat hukuman karena nilai tersebut. Tapi ternyata adiknya justru mendapatkan satu pujian dari ibunya dan hal itu mengubahkan adiknya. Di sini ada satu semangat untuk belajar yang luar biasa banget. Dan ketika di sekolah dia juga dimana Tuhan itu seperti mungkin punya nilai yang kurang baik, akhirnya dia mulai bantuin teman-temannya dan mau belajar bareng. Kenapa? Karena akhirnya dia dapat nilai yang bagus. Teman-teman, seringkali manusia itu bertindak seperti kakak daripada adik itu. Seringkali manusia menjudge atau menilai dari hal-hal yang dilihat, hal-hal yang mungkin bisa dinilai oleh manusia. Tetapi Tuhan kita melihat hati kita, Tuhan kita melihat gimana sih kita hidup, gimana sih kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Mungkin adiknya gak dapat nilai yang bagus, tapi dia berusaha, dia tetap melakukan yang terbaik dan dia tidak menyontek. Dan itu dihargai oleh sang ibu. Dan Tuhan Yesus juga melihat kita itu melalui hati kita, teman-teman. Dia melihat hati kita gimana kalau kita sedang berada di tengah-tengah lingkungan teman-teman kita, atau mungkin di tengah keluarga kita. Apakah kita mengasihi adik kita? Apakah kita mengasihi kakak kita? Atau mengasihi orang tua kita? Apakah kita mengasihi teman-teman kita di sekolah? Itulah yang bisa menjadi cerita teman-teman bagi teman-teman di sekitar kita.
Mungkin kita ngerasa, Kak, aku nggak tahu aku mau share apa. Kak, aku ngerasa aku tuh nggak percaya diri. Kak, aku ngerasa aku kayaknya nggak cantik atau nggak ganteng. Kayaknya aku nggak punya kelebihan deh, Kak. Ingat teman-teman, kuasa Tuhan tuh sempurna melalui kelemahan kita. Ibarat kita adalah sebuah gelas. Dan kasih Tuhan adalah air. Kita bisa mengibaratkan gelas itu sebagai gelas yang retak. Karena kita itu broken, karena kita itu tidak sempurna. Tapi tahu nggak teman-teman, justru di dalam keretakan itu sebuah gelas, ketika diisi oleh air, justru melalui keretakannya itu ada air yang mengalir melalui itu dan bisa berbagi ke berbagai area melalui retakan-retakan itu dan jadi sempurna. Teman-teman, hidup kita itu seperti itu. Melalui kelemahan kita, mungkin kekurangan kita, Tuhan tuh tetap mencurahkan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga melalui itu, kasih Tuhan tercurah, teman-teman. Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa melalui itu ketika kita melakukannya dengan hal yang benar. Ketika kita melakukannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Gimana caranya, Kak? Kita tetap belajar dengan tekun, kita tidak menyontek, kita tetap berusaha, dan kita melakukan dengan cara yang benar. Dan akhirnya melalui retakan-retakan itu kasih Tuhan bisa mengalir dan kita bisa menjadi kesaksian bagi teman-teman kita. Mungkin kita nggak bisa cerita ke teman kita secara langsung, Tuhan Yesus tuh baik loh. Mungkin kita nggak bisa secara verbal bilang, tapi melalui perbuatan, perkataan kita, dan terlebih melalui cara kita hidup, kita bisa memberikan kesaksian tentang kasih Kristus yang ada di dalam kita. Seperti yang tadi aku bilang di Yohanes 3 ayat 18, Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Dan biarlah perbuatan kita itu berdasarkan pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. So, biarlah kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita bisa terpancar melalui kehidupan kita. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terutama saat ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa luar biasanya kasih-Mu. Dan kasih-Mu yang sudah Engkau curahkan di dalam hidup kami secara cuma-cuma Tuhan. Engkau ingatkan kami untuk bisa berbagi kepada sesama kami Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, orang-orang yang belum mengenal kasih-Mu Bapa bisa melihat dan merasakan kasih-Mu melalui kehidupan kami. Roh Kudus bantu kami agar kami diberikan kekuatan dan keberanian untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu itu bukan hal yang mudah Tuhan, tapi kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu yang sudah Kau taruhkan di dalam hati kami akan menuntun kami senantiasa di dalam firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, terima kasih Tuhan untuk worship from home 14 pada hari ini juga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas kami, atas keluarga kami, dan kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan Yesus sempurna di dalam kehidupan kami. Dan di tengah situasi seperti ini, biarlah kami terus percaya dan mencari Engkau senantiasa Tuhan, karena kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah doa yang ini Tuhan kami satukan di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. It's game time!
Ready? Hai guys, balik lagi sama aku. Gimana firmannya tadi? Luar biasa kan? Nah, gimana juga nih liburan? Di rumah pada ngapain aja nih? Dengar-dengar Senin besok udah pada masuk sekolah ya? Tetap semangat walaupun sekolahnya online. Tetap berikan yang terbaik dan belajar yang bagus ya. Nah, masih pada inget gak sama challenge minggu lalu? Thank you untuk teman-teman yang udah join. Dan kita langsung lanjut untuk minggu ini ya. Challenge minggu ini adalah kita bisa memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita. Misalnya bisa dengan memberikan tips lebih kepada driver online saat kita pesan makanan, atau memberikan kepada sapam rumah kita atau mbak yang ada di rumah. Oke, itu aja untuk challenge minggu ini. See you next week. God bless.